Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Mari kita buka kegiatan perkuliahan kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena Engkaulah yang menganugerahkan kami untuk bisa kuliah di tempat ini, di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak ini. Semoga apa yang kami timba dari Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak ini merupakan dasar fundamental kami untuk menjadi pribadi yang siap mewartakan pengajaran-pengajaran-Mu melalui profesi kami nantinya, baik sebagai guru, sebagai penyuluh, sebagai profesional yang bekerja di segala bidang. Semoga apa yang kami pelajari sejarah gereja Indonesia ini mampu mengenalkan kami kembali bahwa para misionaris datang di Indonesia ini untuk mewartakan firman dan sabda-Mu dan akhirnya memberikan kami jalan kebenaran dan hidup yang berasal daripada-Mu. Semoga ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup nama Raja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, pada pertemuan pertama kedua kita sudah setting paradigma kalian supaya bahan itu dibaca dengan seksama. Pada hari atau minggu selanjutnya nanti saya akan kasih tambahan lagi, tetapi itu tidak kita bahas di kelas karena memang materi sejarah gereja Indonesia ini luas. Ya. Dan pada pertemuan ini kita akan masuk ke dalam, ya, saya perkenalkan dulu modul yang saya susun. Semoga modul ini nanti bisa dikembangkan lebih lanjut lagi, ya, baik oleh kalian atau juga dosen-dosen yang mengajar sejarah gereja Indonesia agar memiliki standarisasi khusus sejarah gereja Indonesia yang dipelajari oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Jadi dalam modul yang kita akan bahas ini saya kasih pendahuluan dulu, ya. Jadi kalau ucapan selamat datang itu kan dimulai dari orientasi. Kalau kita masuk ke sebuah hotel itu kita akan mulai mengetahui nama hotel itu dulu. Setelah itu kita belum masuk ke selamat datangnya. Kita mulai melihat pelatarannya. Oh, inilah hotelnya ini kan. Nah, selanjutnya kita diantar, ya, menuju ke yang namanya tempat pelayan untuk mempersilahkan kita masuk. Mulai dari petugas satpam sampai petugas, ya, pelayan untuk menjemput kita itu ada semuanya. Kemudian baru sampai di situ kita masuk ke, ya, ke lobi hotel. Nah, dari lobi hotel itu ada minuman selamat datang biasanya. Kalau untuk hotel-hotel berbintang yang kelas 5, ya. Jadi kita masuk hotel itu tidak asal nyelonong begitu. Nah, ketika kita hanya sekedar bertamu, kita etikanya berada di lobi hotel. Bukan langsung masuk ke kamar hotel. Tetapi karena memang, ya, perbedaan dan juga pelayanan masing-masing standar hotel itu, ya. Kalau di hotel di beberapa hotel di Pontianak itu, ya, itu kita harus pakai kartu naik ke tingkatnya, enggak sembarang. Ya. Ya, menggunakan kartu baru kita bisa langsung. Tetapi pada prinsipnya kalau kita ingin bermalam, kita harus ke resepsionis dulu atau kita sudah memesan menggunakan aplikasi-aplikasi, ya. Nah, lalu di resepsionis itu kita tinggal menunjukkan misalnya permintaan kita menggunakan aplikasi, atau kalau tidak menggunakan manual kita harus menyiapkan yang namanya sejumlah dana, baik menggunakan, ya kan, uang cash atau uang menggunakan plastik dan uang menggunakan elektronik. Jadi sekarang ada jenis 3 uang kan. Uang yang sebenarnya atau uang yang dari kertas atau logam itu. Kemudian ada uang plastik. Tahu uang plastik enggak? ATM. Nah, itu uang plastik. Kalian tahunya itu kan uang plastik. Ya. Plastiknya itu ada 2 jenis. Dulu diperkenalkan adalah kartu kredit. Sekarang kartu debit. Kalau kartu kredit itu kita dikasih sejumlah uang, ya. Tapi kalau kartu debit atau yang kita bilang kartu ATM, ATM itu kan singkatannya automatic teller machine, ya. Bukan anjungan tunai mandiri, itu hanya istilah di Indonesia. Jadi tidak nyambung dengan istilah
ininya ya. Jadi makanya banyak orang asing itu bingung, kok kita bilang anjungan tunai mandiri kan? Padahal automatic teller mesin. Ya. Jadi mesin teller otomatis. Nah, di situ ada sejumlah uang yang bisa dikeluarkan. Nah, sekarang automatic teller mesin itu bisa melayani juga ya, kalau kita punya kartu kredit, ada yang untuk belanja, ada yang uang kas. Nah, saya sangat tertolong waktu ke pelayanan untuk mahasiswa waktu itu, kegiatan latihan kepemimpinan mahasiswa Untan. Ban saya ya, kebetulan dua-duanya pecah. Ya. Pertama waktu berangkat itu sudah pecah, ganti ban dalam. Seharusnya kan ban tubeless. Karena saya salah menggunakan, maklum lah ya. Saya pikir ban yang istilahnya ban second itu bisa bertahan lama, rupanya enggak. Harganya setengah dari harga ban baru. Tapi karena saya ingin coba, kan harus try and error ya. Rupanya ban itu tidak berguna sama sekali. Hanya berapa bulan saya pakai. Padahal saya pakai ban itu rata-rata 2 tahun lebih. Ya kan? Menggunakan, beda dengan ban motor. Kalau ban mobil itu lebih tahan. Saya dulu pulang balik Bengkayang itu, ya, berangkat dari Pontianak karena saya bertugas di sana kurang lebih ya cukup lama, 14 tahun saya bertugas di sana. Jadi saya harus pulang balik mulai dari menggunakan bis, menggunakan taksi, travel, sepeda motor itu paling sering ya. Tapi mulai lama-lama itu menggunakan sepeda motor juga melemah, badan kita juga capek. Ya. Mulai dari pakai RX King sampai pakai Supra sampai pakai ya semua. Yang paling capek itu adalah motor matic. Perginya asik tapi pulangnya itu memang setengah mati. Karena memang motor matic itu tidak dirancang untuk motor jarak jauh. Maka kalau yang pulang balik ke kampung pakai motor matic itu ya hati-hati. Ya kan? Pambelnya itu harus diganti 6 bulan sekali walaupun kita anggap bagus. Karena memang daya tahannya hanya 6 bulan. Jangan sampai pambelnya putus, kalian bersorong enggak bisa. Kalau motor yang menggunakan rantai masih bisa kita sambung. Asalkan putusnya itu bagus dan banyak dijual di bengkel-bengkel kan. Saya pernah putus itu 5 kali putus rantai ya. Karena saya menggunakan rantai yang salah. Ya. Jadi dari Bengkayang tuh saya 5 kali. Terakhir ya saya di air hitam itu ditolong oleh seorang bapak yang sedang buang air kecil. Dia kasihan dengan saya. Bapak kerja di mana? Di Kementerian Agama. Udahlah Pak, saya tarik ya. Dia pakai tosa, narik. Hati-hati Pak ya. Ini tarik pakai tosa ini bapak di belakang. Jangan direm Pak. Kalau direm bahaya jatuh. Jadi ketika ditarik, ikuti saja Pak katanya. Karena kalau direm nanti malah kita tertarik. Ya kan? Dia cerita pengalamannya. Atau biasa pakai kaki kan? Kalau pakai kaki mana mampu kalau udah jauh-jauh begitu. Ya. Nah itu pengalaman. Pengalaman itu membuat kita tangguh. Apakah itu masuk dalam sejarah? Mungkin nanti akan saya ceritakan dan itu bisa menjadi sejarah. Yang penting ada data faktualnya. Nah itu sejarah-sejarah yang kita akan alami bersama itu dalam kebersamaan kita dalam melayani Tuhan itu akan menjadi suatu kenangan dan cerita. Ya. Jadi kita tidak tahu ditugaskan di mana nanti. Saya juga tidak pernah menyangka saya ditugaskan di Bengkayang, tapi saya hanya mengikuti suara Tuhan saja. Ya. Jadi kita pun juga tidak tahu nanti akan ditugaskan di mana. Yang penting kita mengikuti suara Tuhan dan kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau diutus di mana, yang penting kita jangan menolak. Pasti ada